adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian sehat ya. Nah, adik-adik di sini kakak akan membagikan sebuah cerita. Sebelum itu, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Iren. Kakak berasal dari Sumba. Saat ini kakak kuliahnya di D3 Prodi Keperawatan Waingapu. Nah, sesuai kata kakak tadi akan membagikan sebuah cerita. Cerita ini tentang pesan seorang bapak. Cerita ini kakak ambil dari cerita rakyat Sumba. Konon di Pulau Sumba hiduplah seorang bapak yang bernama Umbu Domu. Umbu Domu memiliki 3 orang putra dan 1 orang putri. Putranya yang pertama bernama Umbu Retang, putranya yang kedua bernama Umbu Mada, putranya yang ketiga bernama Umbu Nilu, dan putrinya yang keempat bernama Rambu Ngana. Nah, adik-adik, kenapa di awal nama mereka ada sebutan Umbu dan sebutan Rambu? Jadi, di Sumba laki-laki dikenal dengan sebutan Umbu, sedangkan perempuan dikenal dengan sebutan Rambu. Ketiga anak Umbu Domu ini mereka sudah memiliki istri dan tinggal di rumah mereka masing-masing. Sedangkan Rambu Ngana yang masih tinggal bersama Umbu Domu. Adik-adik, suatu hari Umbu Domu merasa bahwa ia hidup tidak lama lagi. Ia pun berencana membagi waktu untuk mengunjungi ketiga putranya, memberikan mereka pesan. Memasuki hari yang pertama, Umbu Domu bertemu dengan Umbu Retang. Ia memberikan pesan kepada Umbu Retang, "Nak, jika nanti ayah meninggal, engkau harus memakamkan ayah di tengah hutan yang tak jauh dari rumahmu." Mendengar pesan bapaknya, Umbu Retang pun mulai berpikir, kenapa ya ayah memberikan pesan seperti itu? Namun karena cintanya kepada ayahnya, ia pun mau menyanggupinya. Memasuki hari yang kedua, Umbu Domu pergi mengunjungi Umbu Mada. Setibanya di rumah Umbu Mada, ia nampak senang sekali melihat cucunya yang tengah bermain. Kemudian datanglah Umbu Mada menyapa ayahnya. "Ayah, apa kabar?" Kemudian Umbu Domu menjawab, "Kabarku kurang baik, Nak. Untuk itu ayah datang kemari. Sebelumnya ayah ingin tahu, kenapa kalian tidak pernah mengunjungi ayah? Apakah kalian tidak merindukan ayah?" Tanya Umbu Domu kepada Umbu Mada. Lalu Umbu Mada pun menjawab, "Ayah, kami bukannya tidak merindukan ayah, tapi akhir-akhir ini kami sangat sibuk sehingga kami tidak memiliki waktu untuk mengunjungi ayah." Lalu Umbu Domu pun mulai memberikan pesan, "Nah, jika nanti ayah meninggal, makamkanlah ayah di atas bukit yang tak jauh dari rumahmu." Kemudian Umbu Mada ia pun menyetujuinya, sembari memberitahu istrinya untuk menjamu ayah mertuanya dengan makanan yang lezat. Nah, adik-adik, apakah ceritanya selesai di sini? Tentu tidak, masih ada putranya yang ketiga yang belum ia temui. Memasuki hari yang ketiga, Umbu Domu pergi mengunjungi putranya yang ketiga. Nah, apakah adik-adik masih ingat siapa putranya yang ketiga? Beritahu kakak dong kalau masih ingat. Betul sekali, putranya yang ketiga yaitu Umbu Nilu. Ia pun memberikan pesan yang berbeda seperti Umbu Retang dan Umbu Mada. Ia berpesan kepada Umbu Nilu, "Nah, jika ayah meninggal nanti, engkau harus memakamkan ayah di depan rumahmu, jangan di depan rumah saudara-saudaramu." Setelah memberikan pesan kepada Umbu Nilu, Umbu Domu pun berpamitan untuk pulang. Adik-adik, apa yang akan terjadi dengan ketiga pesan yang berbeda yang diberikan oleh Umbu Domu kepada ketiga putranya? Nah, mari kita dengarkan kelanjutannya. Setibanya Umbu Domu di rumah, ia mendapati Rambu Ngana yang tengah duduk menapis beras.
Ia berbicara kepada Rambungana. Rambu, ayah tahu engkau sangat mencintai ayah. Engkau menemani dan merawat ayah di saat ayah sakit. Untuk itu, ayah berpesan, jika nanti saudara-saudaramu bertengkar atau berselisih paham, engkau harus menjadi penengah bagi mereka. Mendengar pesan ayahnya, Rambungana pun bertanya, ayah, bagaimana mereka bisa mendengarkan saya, ayah, sedangkan tubuh saya kecil seperti ini? Kemudian Budomu pun menjawab, nah, ayah memberikan kebijaksanaan kepada engkau. Selesai berkata demikian, Budomu menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat ayahnya meninggal dunia, Rambungana segera memberitahu ketiga saudaranya bahwa ayah mereka telah meninggal dunia. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu ketiga saudaranya bertengkar hebat. Mereka mempertahankan pesan yang ayah mereka berikan. Mureta mempertahankan bahwa jenazah ayahnya harus dimakamkan di tengah hutan yang tak jauh dari rumahnya. Begitupun Umbu Mada dan Umbu Dilo. Melihat ketiga kakaknya bertengkar, Rambungana pun memberanikan diri untuk berbicara. Kakak-kakakku, ayah juga memberikan pesan kepada saya. Jika kakak-kakak bertengkar atau berselisih paham, saya akan memenengahi kakak-kakak. Untuk itu, izinkanlah saya untuk memberikan saran. Nah, pada saat itu juga hadir tetua adat, dan bukan hanya tetua adat saja, banyak sekali orang yang hadir. Kemudian tetua adat juga menyetujui untuk memberikan kesempatan kepada Rambungana untuk memberikan sarannya. Kemudian tetua adat menyuruh Rambungana untuk menyampaikan sarannya. Setelah Rambungana mendapat kesempatan, ia pun berbicara. Yang hadir semua dan kakak-kakakku, saya tahu kakak-kakak sangat mencintai ayah. Untuk itu, saya memberi saran, yaitu kakak Umuretang pergi di tengah hutan untuk menebang kayu yang paling bagus untuk dijadikan peti jenazah bagi ayah. Sedangkan kakak Umbu Mada pergi di atas bukit mendapati batu untuk dijadikan batu kubur bagi ayah. Sedangkan jenazah ayah dimakamkan di depan rumah kakak Umbu Mada. Saran Rambungana pun disetujui oleh tetua adat dan semua yang hadir pada saat itu, dan yang terlebih ketiga saudaranya. Ketiga saudaranya pergi dan menjalankan semua pekerjaan sesuai saran dari Rambungana. Mereka bersatu untuk memakamkan ayah mereka. Cerita pun selesai. Adik-adik, ada pesan dari cerita ini. Yang pertama, sebagai saudara, jika kita memiliki saudara, kita tidak boleh bertengkar atau berselisih paham. Kita harus saling menyayangi, saling melindungi. Begitu juga dengan orang tua kita.